Juan Roman Riquelme. Apa yang terlintas di pikiranmu tentang Juan Roman Riquelme? Nomor 10, seni bermain bola, ketenangan, elegan. Ya, mungkin seperti itu jika kita menyebut nama Riquelme. Namun, mungkin kamu juga punya pendapat lain tentang dia. Mungkin dia tidak setenar pemain Argentina lainnya yang menggunakan nomor 10 seperti Diego Maradona atau bahkan Lionel Messi. Tapi percayalah, pada masa itu penampilannya sangat menghibur. Dia memiliki magisnya tersendiri. Dia menjadi pujaan publik Argentina dan para penikmat sepak bola di era itu. Memang bukan karena aksinya yang membuat Argentina atau klub yang dia bela semakin dikenal di seluruh dunia. Namun, permainan sederhananya dalam bermain sepak bola bisa membuat siapapun yang menontonnya benar-benar menikmati sepak bola. Visinya tak kalah hebat jika dibandingkan dengan Xavi Hernandez, dan operan-operannya pun tak kalah akurat jika dibandingkan dengan operan Andrea Pirlo. Sebenarnya, menjelaskan bagaimana Riquelme bermain sesederhana menjelaskan bagaimana peran seorang gelandang serang number 10 yang sesungguhnya. Ia bukanlah pemain yang siap memporak-porandakan pertahanan lawan dengan kecepatannya menggiring bola atau menerima umpan terobosan. Justru, ia hanya berjalan-jalan kecil di depan area kotak penalti untuk mencari ruang kosong agar rekannya bisa memberikan bola padanya. Mungkin jika kamu menyukai Zinedine Zidane, kamu juga akan menyukai Riquelme. Ia sering dijuluki the pure number 10. Banyak yang bilang dia seperti terlahir di posisi number 10. Gaya mengolah bolanya sangat smooth dan berseni, yang tak jarang membuat lawan menjadi emosi ketika menghadapinya. Marco Senna yang merupakan rekannya di Villarreal pernah berkata, "Setiap kali kami mendapatkan bola, kami akan langsung mengoper kepadanya." Selain itu, kemampuan lain yang dimilikinya adalah dia sangat pandai dalam membuka ruang. Bisa dibilang, Riquelme adalah master dalam memaksimalkan ruang dan sudut sempit, membuka pertahanan yang ketat, dan kemudian bermain-main dengan lawan. Namun, di balik semua kisah kehebatannya, terdapat sebuah ironi. Banyak yang mengatakan bahwa Riquelme memang hebat. Dia adalah legenda. Tapi, dalam banyak hal, ia adalah pemain yang anehnya tidak sesuai dengan sepak bola modern. Banyak kontroversi yang menyelimuti kehebatannya. Kabarnya, dia adalah pemain yang susah diatur, termasuk masalah kedisiplinan, ego, dan profesionalisme. Lalu seperti apakah sebenarnya kehebatan dan kontroversi seorang Juan Roman Riquelme? Kenapa banyak orang yang memujanya dan menjulukinya sebagai the real number 10? Simak kisahnya. Se la va a mover cortita Arviti, allí va Riquelme, chanfle por afuera, Riquelme. Lahir dan dibesarkan di pinggiran kota Buenos Aires, Riquelme mengenal sepak bola sejak usia dini. Bergabung dengan tim lokal Argentinos Juniors dan dengan cepat, bakat besarnya berhasil menarik perhatian klub-klub besar Argentina lainnya. Sebelum dia berusia 18 tahun, Riquelme telah mendapatkan langkah besar pertamanya. Dengan Boca Juniors rela merogoh biaya sebesar $800.000 untuk seorang Riquelme. Mereka yakin bahwa dia akan menjadi bintang besar di masa depan. Sejak saat didatangkan oleh Boca Junior, fans Boca Junior mulai membandingkan kemampuan Riquelme dengan sang legenda Diego Maradona. Memang, pada kenyataannya, Riquelme tidak seperti Maradona. Dari segi gaya permainan mereka sangat berbeda.
Namun, mereka memiliki kesamaan, yakni sama-sama efektif. Diberi beban berat dengan dilabeli The New Maradona, mungkin akan membebani bahu bintang-bintang muda lain yang baru bersinar. Tetapi bagi Riquelme, itu tak berarti apa-apa. Dia tahu bahwa dia sangat berbeda. Maradona selama bertahun-tahun dianggap sebagai pemain tersukses yang menggunakan nomor keramat 10 tersebut. Tapi keberuntungannya tak diikuti oleh Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Andres de Alessandro, dan Pablo Aimar. Hingga pilihan tepat kemudian jatuh ke tangan Lionel Messi sebagai pewaris sebenarnya. Riquelme sempat terjebak di antara keduanya, apalagi melihat gaya bermainnya yang dianggap lambat. Namun, Riquelme berhasil keluar menghadapi cobaan itu saat pertama kali membela Boca Juniors menghadapi River Plate di laga Super El Clasico pada 25 Oktober 1997. Uniknya, dia tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua. Riquelme yang baru berusia 19 tahun saat itu tampil menggantikan Diego Maradona. Dia berhasil merubah keadaan dengan membawa Boca bangkit dari ketinggalan untuk mengklaim kemenangan 2-1. Permainan kreatifnya dalam menghubungkan antar lini tengah dan lini depan membawa Boca meraih 6 gelar, termasuk mahkota Copa Libertadores pada tahun 2000 dan 2001. Dia memberikan banyak gelar bagi Boca Junior. Namun, yang tidak bisa dibantah dari kehebatan Riquelme pada saat itu adalah kecemerlangan Riquelme dalam bermain. Pergerakannya, kontrolnya, kemahirannya, dan passingnya adalah hal yang menakjubkan. Kemampuannya untuk menciptakan sesuatu yang terasa mustahil untuk dilakukan, hampir seperti apa yang dilakukan oleh sang legenda Diego Maradona. Meskipun berbeda dalam gaya bermain, Maradona dan Riquelme berbagi satu keterampilan bawaan, yakni permainannya tak bisa ditebak. Dia kemudian ingin mencoba tantangan baru dengan mengikuti jejak sang legenda Maradona, yakni berkarir di benua Eropa. Mencetak 44 gol serta assist yang tak terhitung jumlahnya saat membela Boca, membuat Riquelme percaya diri bahwa dia akan sukses di Eropa. Barcelona datang meminangnya, dan dia percaya diri dapat menggetarkan Camp Nou setelah dibeli senilai 10 juta pounds pada 2002. Sayang, mimpinya untuk menjadi bintang di Barcelona ternyata di luar ekspektasi. Meski dikenal sebagai liga yang lebih tenang dan taktis, Liga Spanyol ternyata berbeda dengan Liga Argentina. Bermain di Liga Spanyol membutuhkan intensitas dan stamina lebih tinggi, tak cukup mengandalkan taktik semata. Riquelme kesulitan beradaptasi dengan permainan Barcelona dan tersisih dari skuad inti. Pelatih Barcelona pada saat itu, Louis van Gaal, menilai bahwa Riquelme tak cocok dengan skema yang diterapkannya. Meskipun Van Gaal pernah mencoba menempatkan Riquelme di berbagai posisi. Ketika masih membela Boca, Riquelme adalah pusat permainan. Tim dibentuk berdasarkan Riquelme sebagai pusatnya. Riquelme adalah bintang di Boca, berbeda dengan yang terjadi di Barcelona. Di sana, dia bukanlah sesuatu yang spesial. Benturan filosofi antara Riquelme dan Van Gaal terus terjadi. Mereka berdua terlalu tidak cocok. Ada desas-desus bahwa pada hari pertamanya di Barcelona, pelatih Belanda itu memberikan Riquelme kemeja putranya yang baru lahir, dengan mengatakan, "Dia mungkin akan memakainya lebih dari yang kamu kenakan." Van Gaal tidak menginginkan Riquelme. Transfer Riquelme mungkin terjadi karena keinginan Dewan Klub, bukan keinginan sang pelatih. Pada musim panas 2003, Barcelona mengontrak Ronaldinho. Hal ini menyebabkan mereka melebihi kuota pemain asing. Inilah yang kemudian secara tidak langsung menendang Riquelme keluar dari Barcelona. Terbuang dari Barcelona, Riquelme kemudian menemukan jati dirinya ketika dipinjamkan ke Villarreal. Bermain di kota kecil di pesisir laut Mediterania, Riquelme membawa Villarreal finish di peringkat ke-8 pada musim 98-99. Sementara posisi tertinggi digapai Riquelme pada musim 2004-2005, yakni finish di peringkat ketiga.
Pada musim panas 2004, Villarreal menunjuk Manuel Pellegrini. Dia mungkin datang dari sisi lain Sungai Boca, tetapi tidak seperti Van Gaal. Pelatih dari Chili itu memahami Riquelme. Dia menyadari bahwa Anda harus menutup mata terhadap image pemain yang malas yang melekat padanya. Sebaliknya, dia harus diasuh. Pellegrini mengepung pemain Argentina itu dengan 9 rekan setimnya dari Amerika Selatan. Memanggang stik pada hari Jumat sore setelah latihan, memanjakannya di luar lapangan, Pellegrini melakukan apapun untuk mengeluarkan kemampuan terbaik sang maestro. Seekor ikan besar di kolam kecil, beri Riquelme kebebasan untuk mendikte permainan dan dia akan melakukan sisanya. Seperti yang pernah dikatakan rekan setimnya, Marco Senna. Selain itu, Diego Forlán pun masih ingat betapa luar biasanya seorang Riquelme saat mereka bermain bersama di Villarreal. Saya bergabung dengannya di sana pada 2005. Dia adalah alasan besar saya memilih Villarreal. Kami bermain bersama dalam membangun serangan. Dia sebagai number 10 memberi saya bola untuk mencetak gol. Kami langsung ngeklik ketika bermain di lapangan. Kami berdua mengalami masa-masa sulit di klub kami sebelumnya. Tetapi di Villarreal, kami seperti hidup kembali di bawah asuhan Manuel Pellegrini, yang mengenal kami berdua sejak masih di Argentina, di mana dia pernah melatih San Lorenzo dan River Plate. Riquelme akan mengantisipasi lari saya dan memberi saya bola yang diimpikan oleh setiap striker. Begitulah kata Forlán. Di bawah Manuel Pellegrini, Riquelme tumbuh menjadi salah satu playmaker terbaik di dunia pada saat itu. Penampilannya untuk Argentina menjadi konsisten, dan kerja kerasnya di Villarreal ternyata membuahkan hasil. Meski gagal mengeksekusi penalti krusial melawan Arsenal di semifinal Liga Champions tahun 2006, dia tetap dianugerahi pemain paling artistik di Spanyol oleh Marca. Dia berada di puncak penampilan. Penampilan yang diyakini banyak orang akan membawanya pada kejayaan di Piala Dunia bersama Argentina. Musim panas 2006, dia bermain di Piala Dunia sebagai gelandang kreatif dalam sistem Jose Pekerman. Dia sekali lagi mempesona, mengakhiri turnamen sebagai pencetak assist terbanyak, meskipun harus takluk dari Jerman di babak 8 besar. Setelah berjuang di Piala Dunia 2006 bersama Argentina, Riquelme kembali ke Villarreal. Namun kemudian banyak masalah yang terjadi. Manuel Pellegrini selalu memberikan dispensasi khusus kepada Riquelme. Dia melewatkan jam latihan saat dia mau, berlari lebih sedikit daripada kebanyakan rekan-rekannya, dan diberi kelonggaran menghabiskan lebih banyak waktu di negara asalnya Argentina daripada pemain asing lainnya di dalam skuad. Itu semua dengan tujuan agar Roman tetap senang dan bisa bermain di bawah kondisi yang diinginkannya. Pada akhirnya, sepak bola Eropa terlalu berat bagi pemain Argentina itu. Petualangannya di Villarreal tidak lagi memotivasinya. Di saat yang bersamaan, Boca datang dengan tawaran kenaikan gaji jika Roman ingin kembali ke La Bombonera. Kesempatan untuk pulang ke rumah ibunya yang pada saat itu sedang sakit terlalu sulit untuk ditolak Roman. Seperti dilansir Sid Lowy dalam salah satu postingan blognya dari tahun 2007, Riquelme diberi setiap kesempatan untuk berhasil, namun waktunya sudah habis di Villarreal. Villarreal sengaja mendatangkan banyak pemain Argentina untuk membuatnya senang. Villarreal juga tak protes ketika dia membawa teman-temannya dari Don Torquato. Villarreal juga tidak pernah mempertanyakan cederanya dan menutup mata ketika dia sering tak hadir dalam latihan. Villarreal memberikan segalanya untuk Riquelme. Mereka telah membangun tim di sekelilingnya. Ketika Riquelme ingin bermain, dia bermain. Dalam 2 musim terakhirnya di sana, dia tidak memulai satu pertandingan pun sebagai pemain pengganti. Dia selalu tampil sebagai starter. Suasana semakin kacau dan tak terkendali ketika dia mengumumkan niatnya untuk tidak berlatih dengan skuad, dan Pellegrini memutuskan bahwa itu adalah akhir dari batas kesabaran Villarreal terhadap Riquelme. Presiden Villarreal Fernando Roig kemudian angkat bicara dan mengumumkan,
Dia akan mematuhi klub dan memenuhi kewajibannya, atau dia akan bermasalah dengan saya. Klub telah memberinya segalanya. Februari 2007, Riquelme memutuskan kembali ke kampung halamannya Argentina dan kembali membela Boca Juniors. Kembali ke Buenos Aires, Riquelme masih tak lepas dari kontroversi. Kabarnya sempat ada konflik ego antara Riquelme dan Martin Palermo, sang superstar Boca Junior pada saat itu. Martin Palermo, seorang pemain yang dikenal dengan gayanya yang agresif dan ekstrovert. Dia sangat berbeda dengan Riquelme secara permainan dan secara karakter. Namun, kemudian belakangan mereka bisa bersatu menjadi kekuatan luar biasa Boca Junior pada era itu. Riquelme berhasil mencatatkan 48 gol dari 187 pertandingan sejak kembali ke Boca Junior dan sangat dielu-elukan oleh penggemar Boca Junior. Dia kemudian pensiun bersama Argentinos Junior pada 2014 setelah menghabiskan satu musim penutupnya di sana. Riquelme mewakili sebuah ide yang sayangnya tidak memiliki tempat dalam permainan sepak bola modern. Gagasan bahwa dia sangat pandai dalam bermain sepak bola sehingga membuat dia bermain dengan aturannya sendiri. Apakah itu membuatnya benar-benar hebat atau tidak masih layak diperdebatkan. Tetapi satu hal yang pasti, ada kehebatan di kakinya. Riquelme adalah pemain jenius yang ahli dalam membelai bola. Dia membuat permainan menjadi tampak begitu mudah. Bola telah memberi saya segalanya, sama seperti gadis kecil yang menyukai boneka. Mainan terbaik yang pernah saya miliki atau yang pernah saya miliki adalah sepak bola. Orang yang menciptakannya adalah pahlawan sejati. Tidak ada yang melebihi itu.